Pandangan masyarakat itu mereka adalah sampah, sering teriak-teriak, sering diledekin, karena mereka kumuh, kotor, jorok, sehingga masyarakat menganggap itu bukan bagian dari mereka. Dan pihak keluarga malu kalau punya anak, punya saudara yang mengalami gangguan jiwa. Inilah hari yang membahagiakan bagi Mariana. Setelah 4 bulan menjalani perawatan di panti sosial, untuk pertama kali ia menginjakkan kaki kembali di tanah kelahirannya, Dusun Prengapus, Gunung Kidul, Yogyakarta. Setiba di rumah, wanita berusia 25 tahun ini yang pernah hilang ingatan disambut hangat keluarganya. Ya, Mariana telah pulih dari gangguan jiwa yang dideritanya sejak 2015. Lah iya, saiki aja ngono kuwi ya. Aku janji ya. Nek kowe kaya ngono aku gak tak iloni aku. Kudu mari waras, ya. Heeh. Sehat. Lah iya. Kajenge mari. Lah nggih kajenge mari ampun kumat. Ampun cuk ngamuk-ngamuk medeni. Lah tiyang tangga meneh ngamuk-ngamuk nggih wedi sing nandur. Mboten purun. Lah mbok kula tulung-tulung ngoten nek kula enten sing nandur. Nggih, gek kula mlayu ngidul mriku. Aja dikepruk gelas sak gedhene. Kula niku adang wi sore-sore ngeten iki nggih, Ang. Inggih to lunga ngeten iki. Jo nek kene kowe ngoten asale anu niku. Di pondok sosial terpadu, rumah singgah Panti Hafara inilah Mariana sebelumnya dirawat. Panti tersebut didirikan oleh Habib Wibowo, mantan anak jalanan yang peduli terhadap penderita gangguan jiwa atau skizofrenia. Di Dusun Brajan, Bantul, Yogyakarta, Panti Hafara berdiri pada 2004. Selain itu, Habib merawat pasien terlantar yang menderita berbagai penyakit dan anak jalanan. Dalam kurun 12 tahun, sekitar 250 orang berhasil sembuh dan dikembalikan kepada keluarga mereka. Hingga Desember 2016, ada 50 penderita gangguan jiwa yang menghuni panti ini dengan rentang usia remaja hingga lanjut usia. Mereka berasal dari berbagai daerah di Yogyakarta, di antaranya Kulon Progo, Sleman, Gunung Kidul, dan Bantul. Pernah menjadi anak jalanan di usia mudanya tidak lantas menghentikan langkah seorang Habib Wibowo untuk berguna bagi orang-orang di sekitarnya. Pak Habib mendirikan panti sosial ini kan tidak mudah begitu. Lantas apa yang melatar belakangi Anda pada akhirnya memilih untuk mendedikasikan diri untuk peduli terhadap pasien terlantar, pasien penderita gangguan jiwa untuk dirawat di panti ini? Sebuah langkah bahwa saya harus hijrah dari masa lalu saya, menembus dosa kesalahan-kesalahan saya yang pernah saya lakukan di masa lalu, menuju cahaya ilahi yang akan berguna, bermanfaat untuk diri saya dan lingkungan saya dan orang-orang yang terpinggirkan. Pada saat itu tahun 2005 langsung terpikir begitu saja untuk membangun sebuah panti? Belum, jadi ketika saya dirazia, barulah ada gagasan, pikiran bahwa saya harus melakukan perubahan, bahwa saya harus melakukan gerakan-gerakan di mana kawan-kawan ini tidak dipinggirkan lagi, dimanusiakan sebagai manusia. Konsep yang diusung dari panti ini apa, Pak? Memanusiakan manusia. Pondok Ramah Jiwa. Pondok Ramah Jiwa. Inspiratif sekali, Pak. Habib percaya setiap penderita gangguan jiwa dapat disembuhkan dan berhak hidup seperti yang lain. Berbagai terapi penyembuhan pun dilakukan, salah satunya melalui kegiatan mengaji. Pengaruh dari ayat-ayat suci masuk ke telinga mereka, didengarkan oleh pikiran mereka, itu akan selalu bergerak dan hati mereka menjadi tenang. Dengan hatinya tenang, mereka sudah tidak lagi berhalusinasi, memikirkan macam-macam. Nanti ada yang ngomong sendiri. Dengan mendengarkan ayat-ayat suci itu, hatinya menjadi lebih tenang. Selain mengaji, terapi musik dipilih Habib untuk menyembuhkan penghuni panti ini.
Bersama para pendamping atau relawan, mereka berbaur menikmati musik sambil menggerakkan tubuh. Bahkan tak jarang, mereka juga ikut menyanyi. Dengan mendengarkan musik itu mengembalikan memori mereka. Sehingga nanti sel-sel yang putus itu secara perlahan-lahan dia akan menyambung. Dan nanti kita akan melihat bagaimana perkembangannya. Dengan penggabungan terapi musik dengan terapi obat, berarti nanti akan lebih terlihat bagaimana pasien ketika datang dia dalam kondisi liar, dulu dipasung di rumahnya, setelah dengan proses yang dari rumah sakit terus direhab di panti ini, itu akan lebih terlihat bagaimana goalnya. Karena nanti setelah di sini akan kita kembalikan ke keluarganya. Untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi, para penghuni panti juga diajak menjalani terapi psikososial. Terapi psikososial itu adalah bagaimana kawan-kawan yang mengalami gangguan jiwa dengan diajak berkomunikasi, diajak ngobrol, diajak bermain, itu bisa mengulangi seperti masa kecilnya dulu. Dia mulai bergembira, dengan bergembira, bersenang-senang, itulah nanti akan ada dampaknya buat kawan-kawan yang mengalami gangguan jiwa. Dalam setiap kegiatan terapi, Habib dibantu para relawan. Sedikitnya 30 relawan siap merawat pasien di panti ini. Seperti halnya Habib, mereka terpanggil untuk melayani pasien dengan tulus. Langsung ya, 3. Ya, saya bergabung di Panti Hafara ini, saya salut sekali. Kenapa orang-orang yang kena gangguan jiwa itu bisa sembuh juga dengan adanya dibina atau rehabilitasi. Sehingga dari itulah kalau bahasa Jawanya kok bisa ya, kok iso ya, itulah. Maka saya tertarik di situ. Saya ingin beramal, berbuat kebajikan kepada sesama orang. Gitu loh. Kalau masalah Pak Habib, wah jangan dihiraukan lagi. Ramah sekali. Beliau memang supel, melobi kemana-mana dan ke karyawan ataupun juga rekan kerjanya itu sangat antusias dan sangat fleksibel sekali. Upaya memulihkan kesehatan jiwa pasien dilakukan Habib dengan metode berbasis agama dan kekeluargaan. Ia berharap keberadaan mereka tak dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Berdasarkan riset kesehatan dasar 2013, jumlah rata-rata penderita gangguan jiwa berat di Indonesia mencapai 1,7 per 1000 penduduk. Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi provinsi dengan kasus gangguan jiwa berat terbanyak selain Aceh, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Bali dengan jumlah kasus mencapai 2,7 per 1000 penduduk. Astaghfirullah Rabbal Baraya Ya Alim Ya Qadir Ya Sami'u Ya Basir Ya Latif. Terapi penyembuhan penderita gangguan jiwa di Panti Hafara tak hanya dilakukan pada siang hari. Lewat tengah malam, bersama sejumlah relawan, Habib biasanya menggelar terapi religi. Pukul 2 dini hari, relawan membangunkan pasien dan mengajaknya mandi malam. Mandi malam ini adalah salah satu prosesi dalam rangkaian kegiatan terapi religi. Betul ya Pak ya? Sebenarnya mandi malam ini secara medis adakah dampaknya bagi kesembuhan para penderita gangguan jiwa Pak Habib? Ada, jadi dalam tubuh kita ini, apalagi yang di kaki ini, mulai saraf-saraf dari kaki naik ke atas, itu akan berkembang sampai dengan otak kanan otak kirinya. Dengan kerendam air itu dia akan berpengaruh sehingga nanti lama-kelamaan dia akan nyambung sel-sel yang ada di tubuh ini. Pernah ada hasilnya seperti apa? Hasilnya setelah kita lihat dari perkembangan pasien dan nanti ada terapi psikososial, terapi zikir, kita akan asesmen
perkembangannya seperti apa, diajak komunikasi bagaimana. Setelah itu nanti kita akan studi kasus di sana. Oh ternyata perkembangannya sangatlah bagus, dan setelah itu kita akan koordinasi ke pihak keluarganya, dan nanti kita menyampaikan ke keluarganya bahwa nanti kalau di rumah harus seperti ini pelayanannya, dan kalau nanti ada indikasi pasien agak sedikit kumat, kita akan Ini bisa menjemput dikatakan lagi. efektif dengan mandi malam seperti ini. Dengan Karena kalau saya efektif. pikir mandi tengah malam itu kan orang-orang, wow, mandi tengah malam dingin, suhunya seperti apa, mengganggu kesehatan para pasien atau seperti apa, Pak? Enggak, malah efektif, malah sangatlah bagus untuk tubuh kita. Karena Rasulullah sendiri juga mengajarkan bahwa mandi malam itu yang benar seperti ini, mulai dari bawah naik ke atas sampai dengan ke rambut. Sebelum dimandikan, pasien diminta memanjatkan doa terlebih dahulu. Diulang ya, yang bersih ya, Ramono. Ayo, Kemudian, ya. pendamping Yang banyak. menyiraminya dengan air Yang banyak biar 7 bersih. kali. Di kolam pemandian ini pula, pasien merendam tubuhnya hingga 17 kali. 17 adalah angka ganjil yang dipilih Habib sesuai dengan jumlah rakaat sholat dalam sehari. Setelah mandi malam, pasien berzikir dan menjalankan sholat tahajud. Bagi Habib, metode penyembuhan gangguan jiwa melalui terapi religi seperti ini penting dilakukan. Dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, secara psikologis, pasien semakin menyadari kehidupannya sangat berarti. Merawat penderita gangguan jiwa bukanlah perkara mudah, apalagi perawatan dilakukan bukan di rumah sakit jiwa yang memiliki fasilitas lengkap, maka sejumlah resiko diantisipasi oleh Habib di panti ini. Ada 4 resiko yang akan kita hadapi. Yang pertama itu resiko melarikan diri, yang kedua resiko bunuh diri, yang ketiga resiko berkelahi di kamar, yang keempat resiko pelecehan seksual. Dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tempat kita, mereka menjadi sangat rapat kegiatan itu, sehingga resiko-resiko itu akan tertekan, tidak ada di tempat ini. Pada dasarnya, penderita gangguan jiwa bisa disembuhkan. Adapun lama penyembuhan bergantung pada tingkat gangguan jiwa dan metode yang digunakan. Tangannya sakit kenapa? Sartinah misalnya, wanita 38 tahun warga Kecamatan Kasihan Bantul ini pernah mengalami gangguan mental emosional pada 2015. Setelah 4 bulan dirawat di panti sosial rintisan Habib tersebut, ia perlahan pulih. Sejak itulah, Sartinah mengabdikan diri menjadi relawan di panti Hafara. Setiap hari, ia menjadi juru masak di dapur yang menyiapkan makanan bagi pasien. Sebelum di sini saya dulunya udah berkeluarga sendiri, mandiri sendiri. Terus ada anak yang keempat itu saya menjalani sakit gangguan jiwa ya, misalnya stres begitu. Terus ada bisik-bisikan itu saya di sini, terus saya diambil dari pekerja-pekerja di sini sama Pak Habib juga. Terus saya dirawat di sini, dikasih obat, terus melaksanakan sholat duha, sholat subuh, pokoknya semua sholat, terus kegiatan yang lainnya, terus menghilangkan rasa sakit saya. Iya. Ada ucapan apa untuk Pak Habib? Terima kasih banyak saya bisa dibantu sama Pak Habib, udah sembuh, terus saya bersyukur. Dalam merawat pasiennya, Habib tak hanya melakukan terapi atau menerapkan metode penyembuhan non-medis. Pengobatan secara medis pun dilakukan atas kerjasama yang terjalin dengan beberapa rumah sakit di Yogyakarta. Ini adalah beberapa obat yang akan diantarkan oleh Pak Habib kepada pasien yang telah dikembalikan kepada keluarganya yang sebelumnya sempat menjalani perawatan beberapa bulan di panti ini. Ini obat dari mana, Pak? Dari rumah sakit, karena obat ini rutin kita berikan kepada pasien yang sudah kita kembalikan keluarga, karena dengan obat ini non medis dan medis kita padukan dengan pemberdayaan bersama keluarganya. Begitu ya. Dan ini adalah mobil ambulans yang biasa digunakan oleh Pak Habib bersama relawan lainnya
baik untuk menjemput pasien, menghantarkan pasien ke rumah sakit, juga mengantarkan obat untuk pasien-pasien yang sedang dilayani. Sudah siap, Pak? Siap. Oke, mari Pak kita berangkat, Pak. Menurut Habib, pengobatan medis dan non-medis harus dilakukan secara berdampingan. Terbukti, cara ini bisa memulihkan kondisi kejiwaan pasiennya. Salah satu pasien yang masih ditangani oleh Habib adalah Subilah. Sejak dikembalikan ke rumahnya di Kecamatan Kasihan setahun lalu, nenek berusia 55 tahun ini masih menjalani pengobatan. Setiap 10 hari, Habib bersama relawan lain memeriksa kondisi kesehatan Subilah dengan mendatanginya di rumah. Maklum saja, Subilah adalah warga kurang mampu. Ia kerap menerima dana bantuan sosial dari panti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kita beli mentah 1.700, kita jual 3.000. Rp3.000. Pemasarannya di Sekitar Jogja. Yogyakarta. Nah, keuntungan dari produksi telur asin di panti ini berapa rupiah per bulan, Pak? 3 juta. Membangun panti sosial tentu tidak mudah dilakukan. Dana yang besar sangat dibutuhkan untuk menopang berbagai kebutuhan panti. Meski demikian, Habib tak lantas hanya menggantungkan sumber keuangan panti kepada para dermawan. Ia mengajari pasiennya agar tak berpangku tangan. Guna mencukupi kebutuhan panti, ia melibatkan pasien dan relawan dalam kegiatan produksi telur asin. Pembuatan telur asin tak semata bertujuan mencari keuntungan. Kegiatan itu juga dilakukan untuk memberi pembekalan bagi pasien sehingga kelak bisa memanfaatkan keterampilan membuat telur asin yang dimiliki. Telur bebek ini akan difermentasi selama 2 minggu sebelum akhirnya menjadi telur asin. Nilai jual telur asinnya berapa rupiah nih, Pak? Kita beli mentah 1.700, kita jual 3.000. Rp3.000. Pemasarannya di Sekitar Jogja. Yogyakarta. Nah, keuntungan dari produksi telur asin di panti ini berapa rupiah per bulan, Pak? 3 juta. 3 juta rupiah. Ya. Ini nominal yang cukup besar, tapi mengingat dana yang dibutuhkan panti juga lebih besar lagi. Kira-kira dalam 1 bulan operasional panti ini Bapak membutuhkan dana berapa rupiah nih? 70 juta. 70 juta rupiah begitu. Iya. Nah, sisanya didapat dari mana saja nih, Pak? Dari donatur, dari dermawan yang memberikan sedekah, infak, donasi ke tempat kita. Selain itu, pasien dilibatkan dalam kegiatan membuat kerajinan. Bros cantik berbahan sederhana ini pun menjadi sumber penghasilan Panti Hafara. Bros dijual kepada setiap tamu yang datang seharga Rp5.000. Perlahan, ketulusan Habib mengembangkan Panti Hafara membuahkan hasil. Ia kemudian berniat memindahkan lokasi panti ke Desa Trimulyo, Jetis, Bantul. Di lahan seluas 2.100 meter persegi ini, Panti Hafara akan didirikan. Pembangunan gedung telah berlangsung sejak Oktober 2016. Pemindahan lokasi dilakukan karena saat ini Panti Hafara memakai aset desa dengan biaya sewa Rp2,5 juta per tahun. Di tempat inilah nantinya apabila bangunan sudah jadi, Pak Habib akan merawat sedikitnya bisa menampung 100 penderita gangguan jiwa, pasien terlantar, dan juga anak jalanan. Pak Habib, pembangunan ini begitu, penyediaan tanah dan proses pembangunannya
Dananya dari mana nih kalau boleh tahu nih? Dari masyarakat, dari muzaki, donatur yang bersedekah ke tempat kita. Berapa lama Bapak mengumpulkan dana sehingga bisa membangun panti yang baru seperti ini? Satu tahun. 1 tahun Iya. hasil kerja kerasnya Iya. sudah terlihat seperti ini. Iya. Kenapa Bapak memutuskan untuk memindahkan lokasi panti ke tempat yang baru? Karena posisi kita yang saat ini, kita tinggal di tanah kas desa. Sehingga posisi kita lemah. Sewaktu-waktu kita akan dipindahkan. Mulai setelah kita mulai berpikir bagaimana kita harus punya tempat sendiri. Sehingga mereka menjadi bisa menjadi rumah impian buat mereka. Di Dusun Gonjen, Kasihan Bantul inilah Habib tinggal bersama istri dan anaknya. Rumah ini berperan penting dalam pendirian Panti Hafara. Sebelum memindahkan panti ke Dusun Brajan pada 2009, Habib dan istrinya merawat para pasien penderita gangguan jiwa di sini. Ya, eksistensi Panti Hafara tak lepas dari dukungan sang istri, Sulastri. Dulu itu pantinya kan di sini dulu itu. Jadi saya itu dulu belum ada donasi itu ya yang mengurusi orang-orang yang ada di panti itu ya dari sini, Mas. Dari uang pribadi dulu, Mas. Seperti apa saat itu? Waktu itu ya belum ada donatur sama sekali, Mas. Jadi udah sampai berapa tahun itu memang keluarga yang ngurusi panti, Mas. Jadi Ibu tetap mendukung ya? Iya, di sini saya sama mbak saya dulu juga itu ngurusi orang-orang yang ada di panti sampai memasak pun saya, Mas. Habib bersyukur memiliki istri seperti Sulastri. Ketulusan sang istri menjadi tanda cinta yang besar baginya, mengingat latar belakang kehidupan Habib yang memilukan. Pria kelahiran Jakarta 1 Februari 1978 ini pernah hidup tanpa arah dan tumbuh di jalanan. Setamat SMA di Tasikmalaya, Jawa Barat, ia menghabiskan masa mudanya dengan mengamen. Pada 1999, ia hijrah ke Yogyakarta. Lagi-lagi, Habib hidup di jalanan, bahkan pernah menjadi pemulung sampah. Ia pernah terkena razia petugas pada 2005 dan menjalani rehabilitasi selama 3 hari. Saya mulung, saya ngamen. Pada saat itu saya dalam rangka untuk mencari jati diri saya. Bagaimana saya merasa pada waktu itu hidup itu bebas, hidup itu bisa semau gue. Dan disitulah pengalaman-pengalaman ritual perjalanan hidup saya sampai saya menemukan titik di mana pas saya ngamen, pas saya mulung, itu becak saya dan saya diangkut sama Pol PP, dinaikkan ke truk. Disitulah cahaya ilahi masuk bahwa saya harus melakukan perubahan dalam hidup ini, saya harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Belajar dari pengalaman hidupnya tersebut, Habib berbalik arah. Kini, ia mendedikasikan diri sepenuhnya membantu para pasien tak mampu dengan merawat mereka di panti sosial. Habib, dengan sosoknya yang sederhana, terus didukung oleh Sulastri. Bapak itu orangnya baik, orangnya itu baik sama orang lain, Mas. Mulai dulu itu sampai sekarang itu jiwanya itu sosial. Jadi dia itu setiap kali ada orang minta tolong itu baik tetangga kanan kiri, orang luar itu semuanya itu harus bisa dibantu sama dia, Mas. Baik itu orang sakit, ada psikotik, terus jenazah terlantar itu semuanya itu di-cover sama Pak Habib itu. Ganti selamat. Ganti. Kepedulian dan kerja kerasnya mendirikan Panti Hafara berbuah manis. Pada 23 Maret 2010, Habib menerima piagam tanda kehormatan Satya Lencana Kebaktian Sosial dari Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Panti sosial yang didirikannya pun pernah terpilih sebagai organisasi sosial berprestasi tingkat nasional dan meraih penghargaan dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia pada 2009. Keunggulan tersebut
tak lantas membuat Habib puas. Ia masih memiliki mimpi menciptakan Yogya ramah jiwa. Gangguan jiwa yang sakit seperti ini, mereka berhak mendapat hidupnya di masyarakat. Itu harus benar-benar dilakukan sehingga nanti manusia yang akan dimanusiakan akan lebih tercapai. Sampai akhir hayat hidup saya akan mengabdikan diri saya untuk bermanfaat untuk kawan-kawan yang mengalami gangguan jiwa.